影分身の術。 Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan desu. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi nih bareng gua admin Kosan Studio. Seperti yang kita tahu bahwasannya atau biasanya sebuah anime itu diproduksi oleh sebuah studio yang mengambil atau mengadaptasi sebuah anime dari sebuah karya manga ataupun light novel. Biasanya satu anime itu ditangani oleh studio ataupun dua studio di waktu yang sama. Namun, beberapa anime ini harus berganti studio atau berpindah studio dikarenakan beberapa alasan. Ada yang berdampak bagus, ada pula yang malah membuat anime tersebut ratingnya turun karena ya misteri dong. Mana mungkin Mimin kasih tahu sekarang. Judul anime apa aja yang mengalami pergantian studio dalam penggarapan season-seasonnya? Tanpa berbasa-basi yang panjang lebar lagi, langsung aja kita jauh ke list yang pertama. Oke, di list pertama kita kali ini ada sebuah anime isekai yang diadaptasi dari sebuah light novel berjudul Log Horizon. Pada awalnya anime ini sendiri cukup sukses dengan season pertamanya yang digarap atau ditangani oleh studio bernama Satellite, yang cukup membuat anime ini terkenal dan memiliki banyak fans yang cukup fanatik dengan anime ini. Alasan para fans menyukai season pertama dari anime ini, animasi yang disajikan oleh studio Satellite ini cukup keren dan sangat berkesan bagi para fansnya. Namun entah angin apa pada season keduanya, studio dari anime Log Horizon ini harus diganti. Yang pada season keduanya sendiri animenya kemudian diproduksi oleh salah satu studio yang mungkin pasti kalian udah paham kenapa studio ini banyak dibenci oleh para pecinta anime. Yap, Studio Din. Salah satu studio yang terkenal banget atau banyak anime yang mereka tanganin menjadi cukup meh atau cukup kurang deh. Walau nggak semua sih. Hal ini membuat banyak fans dari anime Log Horizon cukup kecewa dengan season keduanya. Dikarenakan animasi yang agak berbeda dari season pertamanya dan juga jalan cerita atau alur yang disajikan oleh Studio Din terkesan lebih lambat dibandingkan season pertamanya. Yang tayang perdana pada tahun 2013 ini awalnya digarap oleh salah satu studio yang terkenal dengan adegan actionnya yaitu Studio WIT, yang mampu menyajikan adegan yang cukup brutal dan animasi yang cukup keren, hingga membuat para fansnya menyukai animasi yang disajikan oleh studio ini selama 3 musim berturut-turut. Namun setelah season ketiganya, anime ini cukup lama mengalami vakum. Setelah fansnya cukup lama menanti beberapa tahun, anime yang dalam penggarapan terbarunya memakai titel Final Season ini tidak lagi digarap oleh studio WIT, melainkan dipindahkan ke sebuah studio yang terkenal juga dengan anime actionnya yang cukup mumpuni, yaitu Studio MAPPA. Namun banyak fans yang mengkritik di balik penggantian studio ini. Banyak fans fanatik mereka yang awalnya ragu menonton season yang digarap oleh Studio MAPPA ini karena dianggap animasinya cukup jauh berbeda dibandingkan versi yang WIT. 連れて行け次は丈太郎貴様だディオやれやれだぜさあプラチナJuga Titan yang biasanya digambar atau Titan yang berupa animasi diubah menjadi CGI. Namun kekecewaan para fans terobati setelah animenya dirilis. Karena menurut mereka nggak buruk-buruk amat jika Titan di dalam anime tersebut diubah dalam bentuk CGI. Dan juga penggambaran dari karakter-karakternya yang jauh lebih mirip ke bentuk komik aslinya. Kalau pada awalnya kurang memuaskan para fans yang menikmati animasi Studio WT selama 3 musim berturut-turut. Menurut kalian lebih bagus mana? Versi AOT yang dibuat oleh Studio WIT atau versi yang terbaru sekarang yang dibuat oleh Studio MAPPA? Mari kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Pada awalnya anime dengan tokoh utama pria botak ini menyajikan adegan action yang cukup keren, di mana pada musim pertamanya anime ini mampu meledak dan membuat anime ini disukai para pecinta anime dan memiliki banyak fans yang cukup fanatik di seluruh dunia. Karena studio yang menggarapnya yaitu Madhouse Studio mampu menyajikan karakter yang cukup detail dan juga
adegan action yang cukup intens. Namun setelah season satunya berakhir dan cukup lama vakum, akhirnya season keduanya dirilis. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Dan season keduanya kali ini animenya tidak lagi digarap oleh studio Madhouse, namun berganti menjadi ke studio JC Staff. Namun sayangnya dalam pergantian studio ini banyak terjadi penurunan kualitas animasi pada season keduanya. Dan juga detail karakter yang sedikit agak kurang dibandingkan season yang pertamanya. Banyak fans dari anime One Punch Man menganggap season kedua ini dianggap dikerjakan setengah hati oleh studio JC Staff. 今までとは違う環境で俺はどんな出会いをするのだろう That's a lot of damage. How about a little more? Walaupun di season keduanya kali ini agak kurang dari segi animasi dan juga adegan action serta detail karakternya, namun kita masih bisa menikmati season keduanya kali ini karena alur cerita yang mereka sajikan cukup sukses, membuat kita betah nonton walaupun mata kita agak sakit ketika melihat animasinya. Oke, kita lanjut ke list berikutnya, atau di list kali ini ada sebuah anime yang cukup memiliki banyak judul, yaitu Fate series. Namun di list kali ini Mimin akan lebih menekankan pada seri yaitu Fate Stay Night yang awalnya tayang pada tahun 2006 yang lalu. Digarap oleh Studio Din. Banyak fans yang menganggap anime ini atau anime yang tayang pada tahun 2006 ini cukup underrated dan kurang dikenal oleh para penikmat anime. Selain karena alasan jalan cerita yang disajikan dianggap cukup memaksa karena menggabungkan 3 alur cerita dalam satu season dengan jumlah episode sebanyak 24. Dan juga kualitas animasi yang dianggap cukup kurang jika dibandingkan anime-anime lain yang tayang pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2014, anime ini kembali di remake atau dibuat baru dengan studio baru, itu studio Ufotable, yang membuat anime ini cukup populer dengan animasi dan juga alur cerita yang mereka sajikan jauh lebih mendalam jika dibandingkan yang versi 2006. Apalagi dengan prequelnya yang berjudul Fate Zero yang dianggap sebagai seri anime yang cukup keren, yang mampu mengangkat serial ini jauh lebih terkenal lagi. Dan juga di versi terbarunya kali ini, anime Fate Stay Night dibagi ke dalam beberapa alur atau bagian cerita, seperti Fate Stay Night Unlimited Blade Works dan juga Fate Stay Night Heaven's Feel, di mana masing-masing cerita tersebut memiliki 24 episode yang lebih menjelaskan alur cerita dari anime ini jauh lebih detail dibanding versi yang 2006-nya. Mana nih fans Fate Stay Night? Bagian mana yang paling kalian suka? Versi 2006 ataukah versi terbarunya yang di remake oleh Ufotable Studio? Oke, kita lanjut ke list terakhir kita atau di list penutup kita. Kali ini ada salah satu anime laknat yang cukup terkenal. Pada awalnya anime ini dianggap cukup sukses dan terkenal lah di 2 season awalnya, karena digarap oleh salah satu studio yang cukup keren yang terkenal dengan anime SAO-nya, yaitu studio A1 Pictures, yang sukses membuat para penggemar dari Nanatsu no Taizai menyukai animasi yang mereka sajikan selama 2 season. Cukup lama vakum, banyak para fans yang menantikan season ketiga dari anime ini. Namun karena sibuknya studio A1 Pictures dengan penggarapan anime Swords Art Online yang mereka anggap lebih cuan dibandingkan anime ini, studio A1 Pictures kemudian menyerahkan penggarapan season ketiga dari Nanatsu no Taizai kepada salah satu studio. Bahas studio ini lagi, udah berapa anime yang mereka buat agak kurang, udah Mimin bahas sebelumnya, yaitu Studio Din. Banyak para penggemar fanatik atau para penggemar dari anime ini yang menganggap season ketiganya cukup hancur dan merasa bahwa animenya dikerjakan dengan setengah hati karena kualitas di season ketiganya kali ini cukup jauh menurun jika dibandingkan dengan pendahulunya, yang alhasil membuat rating dari anime season ketiganya cukup anjlok dibandingkan dengan 2 season pendahulunya. Apalagi ditambah dengan adegan pertarungan Escanor melawan Melodias yang disajikan dengan cukup buruk, menambah daftar hitam atau daftar merah dari anime season ketiganya. 人間が魔人に勝てるとでも当然ですよ。
guys, itulah beberapa anime yang mengalami pergantian studio dalam penggarapan season-seasonnya. Ada yang berdampak baik, ada juga yang berdampak buruk. Anime mana yang paling kalian sesalkan perpindahan studionya? Ataukah dari list tersebut ada lagi anime yang Mimin lupa taruh di list tersebut? Bisa kalian komentar di kolom komentar di bawah. Tekan tombol like kalau kalian suka video ini ya. Tekan tombol subscribe dan lonceng bagi kalian yang belum. Bagi kalian yang mau request bisa di TikTok Mimin ataupun langsung DM aja Instagram Mimin walau jarang aktifnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lebih kurang Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara minasan. もう戻らない